أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Sadaqallahul adzim. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma 'allimna al-Qur'an. Allahumma 'allimna al-Qur'an. Allahumma 'allimna al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjutan surat Al-Jathiyah ayat 32 ya. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun. Wa idza qila lan nalikane den ucapake dan apabila dikatakan inna wa'dallahi satemene janjine Allah iku haqqun haqq. Satemene janjine Allah iku haqqun haqq. Wasa'atu lan sa'ah kiamat. La raiba orano kemamangan fiha ing dalam kiamat. Tidak ada keraguan. Kultum ngucap sira kabeh
Kamu menjawab, kamu berkata, mana dari ora weruh ingsun masa antu utawi apa kiamat. Kamu berkata, masa apa itu kiamat? Masa antu utawi apa kiamat? Inna dunnu ora nyono ingsun illa kejaba donan ing penyono. Inna dunnu ora nyono ingsun illa kejaba donan ing penyono. Kami tidak lain hanyalah sekedar menduga-duga saja itu. Wa ma nahnu lan ora ana utawi kita iku bimustaiqinina kelawan padha yakin. Bimustaiqinina kelawan padha yakin. Di ayat ini masih melanjutkan perbincangan kemarin di ayat 31, yaitu pada orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka. Dikatakan kepada mereka, afalam takun ayati tutla alaikum. Apakah belum dibacakan kepada kalian ayat-ayatku? Sudah ternyata, tapi fastakbartum, kalian sombong, kalian menolak, kalian tidak mau mendengarkan. Fastakbartum, kalian mentertawakan. Wa kuntum qauman mujrimin, dan kalian memang orang-orang yang ahli berbuat dosa. Memang kalian ini adalah orang-orang yang ahli berbuat dosa. Makanya disuruh mengimani ayat-ayat Allah, kalian berlaku sombong. Kamu tolak itu kebenaran, kamu remehkan itu orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu. Kamu remehkan orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah itu. Itu sombong. Jadi yang harus kita garis bawahi ya, bahwa sombong itu tempatnya neraka. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min hibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Ya, sifat sombong ternyata tidak bisa menjadi ahli surga. Ya, orang yang sombong tidak bisa menjadi ahli surga. Mereka akan lebih pas, akan lebih tepat kalau mereka menjadi penduduk neraka. Gitu. Nah, kesombongan mereka seperti apa juga disebutkan di ayat berikutnya, wa idza qila inna wa'dallahi haqq wa sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah. Apabila dikatakan kepada mereka bahwa sungguhnya janji Allah itu hak. Janji Allah yang mana? Semua janji Allah. Ya, janji Allah, mati itu hak. Kiamat itu hak. Surga neraka itu hak. Ya. Wa sa'atu la raiba fiha, dan kiamat itu adalah peristiwa yang pasti terjadi dan tidak ada keraguan sedikit pun.
Dan bagaimana kira-kira ya, ketika peristiwa kiamat nanti terjadi itu. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang dahsyat, yang hebat itu. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Ya, atau seperti apa? Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Ini peristiwa kiamat. Apabila langit sudah mulai pada pecah semua. Langit pecah-pecah. Ya, idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Bintang-bintang pada berjatuhan. Kita bisa bayangkan kayak apa. Ya. Sementara rudal-rudal yang berjatuhan di Tel Aviv, ya, di Israel, yang dikirim oleh Iran, begitu rudal kirim, bangunan hancur lebur, roboh dan hancur lebur. Begitu rudal nyasar kena gedung, ambruk gedungnya. Ya. Di mana-mana. Ya, gedung pada ambruk, bangunan-bangunan tinggi pada ambruk, hancur. Ya, manusianya pada lari tunggang langgang gitu. Itu baru peristiwa di dunia. Rudal itu baru rudal yang dikirim saja itu. Akibatnya seperti itu. Manusia lari pontang-panting, ketakutan. Nanti hari kiamat lebih dahsyat daripada itu. Inna zalzalatas saati syai'un. Kiamat pasti terjadi. Kiamat pasti datang. Kapan datangnya? Allah yang tahu. Ya, Allah yang tahu. Masyarakat dunia lagi ketir-ketir. Ya, saat ini lagi ketir-ketir. Kalau sampai nanti Iran menggunakan nuklirnya, gitu. Apa yang terjadi di dunia ini? Gitu. Takutan luar biasa. Gitu. Itu baru manusia yang bikin. Gitu. Ya, orang sudah pada gelisah, takut dan takut. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan was-sa'atu la raiba fiha, bahwa kiamat itu juga hak. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kalian berlaku sombong, kalian mengatakan mana dari masa, saya tidak tahu apa sih kiamat itu. Ini kan bahasanya orang-orang sombong. Ya. Mana dari masa. Wah, aku tidak tahu apa sih kiamat itu. Ya mungkin dianggap ya disikapi dengan guyonan, ya tidak serius gitu. Mungkin dianggap kiamat kayak jemblem itu, tahu jemblem tuh? Ya jemblem yang di dalamnya ada gula mira itu ya, kemudian dilemparkan batu itu, gitu. Ya dimakan manis gitu. Atau kayak undi-undi. Yang sampai orang Jepang aja bingung caranya bagaimana bikin undi-undi itu. Karena apa yang kecil-kecil nempel itu. Gimana caranya bikin. Diwantem modul. Bukan itu kiamat gitu. Jadi mereka menanggapinya dengan enteng. Menanggapi dengan ringan. Bahkan dengan mencemooh gitu. Apa sih kiamat itu sebenarnya begitu? Nah, kalau kemarin disebutkan kehidupan kita ini ya sekarang saja. Ya di dunia ini namutu wa nahya kami nahya wa namut itu. Ya hanya di dunia ini kita ini hidup dan kita akan mati. Setelah itu ya selesai. Ya aliran dahriyun itu. Ya aliran dahr itu. Jadi mereka menganggap bahwa nggak ada kiamat itu, nggak ada itu dan sebagainya begitu. Ya, nggak ada ini semua begitu.
Jadi yang ada ya kehidupan di dunia ini. Ya, sekarang ini kita hidup, ya nanti kalau sudah waktunya mati, ya mati. Setelah mati selesai. Gitu. Kiamat apa lagi begitu? Tidak ada kiamat itu. Nah, ini jawabannya ketika di dunia seperti ini. Ya. Mana beri masa? Kami tidak tahu apa sih kiamat itu sebenarnya. Gitu. Mana beri masa? Kami tidak tahu kiamat itu apa sih sebenarnya begitu. Inna dunnu illa dhannan. Ya, kami tidak lain hanya secara menduga-duga aja gitu. Masa begini, masa begitu. Enggak lah gitu. Wa manahnu bimustaiqinin. Kami tidak yakin itu. Jadi dengan santai, dengan gaya-gaya bahasa yang meledekkan begitu. Ya, menghina bahwa kiamat itu apa sih? Makanan apa sih kiamat itu? Kok bolak-balik ngomong kiamat itu sebenarnya makanan apa sih kiamat itu? Apakah kiamat sama dengan jemblem, apa sama dengan tetel, apa dengan... Padahal kalau sudah nanti mereka mengalami seperti ini, ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Ya kan? Karena hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong kepada orang lain. Gitu. Ya, semua orang pada bingung dengan dirinya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Orang sudah lari dari siapa saja ini. Dari saudaranya, dari orang tuanya, dari ibunya, istrinya, anaknya, dari tetangganya. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yuni. Karena setiap orang pada hari itu sudah sangat sibuk dengan urusan dirinya sendiri, gak ngereken wong liya begitu. Kenapa? Karena dahsyatnya peristiwa kiamat itu. Orang bingung, lari potong panting. Ya kayak orang mabuk, padahal mereka ini sebenarnya bukan mabuk itu. Ya. Wa taron nasa sukara wa mahum bisukara gitu. Ya. Kayak orang mabuk begitu, padahal mereka tidak mabuk. Tapi ini terjadi karena sangat dahsyatnya peristiwa kiamat itu. Ya, ketakutan yang sangat luar biasa. Ya, diawali dengan hancurnya alam semesta ini. Ini sudah menakutkan. Ya, menakutkan sekali. Tambah lagi nanti setelah itu. Ya. Dahsyat dan dahsyat sekali kiamat itu. Tapi ketika mereka dinasihati, ya dengan enteng ya mereka menjawab begitu. Apa sih kiamat itu? Apa sih kiamat itu? Saya kira tidak ada apa-apa itu. Dan tidak ada lah kiamat itu. Tidak yakin lah saya kalau kiamat itu ada. Nah itu apa sifat sombong yang dijelaskan di ayat 31 itu ya ditunjukkan oleh Allah seperti ini, ya, dijabarkan oleh Allah di ayat 32. Ya seperti inilah sikap daripada kesombongan. Ya dibacakan ayat Allah responnya seperti itu. Ya. Wa badalan cetoh. Wa badalan cetoh. Lan nyoto, bada itu lahir, nyoto, gitu. Nyata, ya biar tidak terlalu sulit difahami. Lahum maring ake opo sayyiatu, sayyiat, apa sayyiat? Ya keburukan. Elek-eleke ma'amilu barang kang nglakoni sapa? Jadi kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan. Ya, pada hari itu keburukan dari apa yang mereka kerjakan tampak semua, jelas sekali gitu. Ya, wa badalahum sayyi'atu ma'amilu. Wa haqa bihim wa haqalan haq
wa haqalan hak bihim lawan akeh apa makanu apa sing hak makanu barang kang ana sapa akeh bihi kelawan ma iku yastahziuna padha geguyu sapa akeh. Apa geguyu itu? Geguyu itu padha ngolok-ngolok sapa akeh gitu. Ya yastahziun. Ya pada geguyu, pada ngolok-ngolok sapa akeh. Karena mereka sudah tidak yakin dengan kiamat. Nah, begitu peristiwa kiamat terjadi dan akhirat itu ada, maka wabada lahum sayyi'atu ma amilu. Menjadi nyata semua bagi mereka ya keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan. Dari perbuatan apa saja yang dulu pernah mereka kerjakan menjadi jelas, menjadi nyata pada hari itu. Mereka tidak menyangka bahwa kalau ternyata perbuatan yang mereka lakukan, kesombongan yang mereka lakukan itu ternyata ya betul-betul tampak pada hari itu. Wa badalahum sayyi'atu ma amilu. Nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan. Tampak jelas bagi mereka hukuman daripada perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu. Jelas. Nah, itu hukuman rokok gitu kan. Karena di sana timbangannya kan jelas untuk itu. Gitu ditimbang amalannya ya tergantung mana. Ya. Jadi kalau amal kebaikannya khaffat mawazinuhu ya fa'umuhu hawiyah gitu. Maka tempat tinggalnya neraka hawiyah gitu. Ya, narun hamiyah. Neraka hawiyah itu adalah narun hamiyah. Api yang sangat panas. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Itu balasan hukuman bagi orang-orang yang dulu di dunia berlaku sombong. Bagi orang-orang yang waktu di dunia mereka adalah suka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Yang waktu di dunia mereka tidak meyakini bahwa itu nanti akan tampak di hari kemudian. Nah, ternyata apa yang mereka ragukan, apa yang mereka tidak sangkakan semua terjadi begitu. Bahwa ternyata semua ya seperti kemarin di surat Al-Kahfi ayat 49 itu. Ma lihadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha gitu. Bagaimana kitab seperti ini ya, yang kecil, yang besar semuanya ada tercatat begitu. Ya, nah itu orang-orang yang dulu berdosa di dunia merasa ketakutan yang luar biasa ketika menghadapi peristiwa itu. Ya, nah itulah peristiwa kiamat, menakutkan sekali gitu. Jadi apa yang dulu mereka olok-olokkan tentang neraka, maka neraka sudah siap untuk menerima kehadiran mereka orang-orang yang sombong tadi itu. Ya, itu Bonono itu malaikat Malik wis siap. Wis malaikat Malik wis siap ini. Begitu wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Begitu wong sing ahli neraka sudah mulai digiring, kan buka cat, buka nobleng. Enak sing dicowengkel, dicawancang, ya diikat mereka, setelah diikat dilempar. Jadi sudu wa ghullu, ambil itu, tangkap itu dia, ikat yang kuat. Summal jahim masallu, lemparkan mereka ke dalam neraka jahim itu. Nah ini balasan untuk orang-orang yang
sombong. Ya, jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati. Jadi wong gak ngegelem ngaji wi resikonya juga terlalu berat nanti gitu. Ya, aja enak-enakan gak ngaji. Ya, gak ngaji kok malah seneng gitu. Ya, sampai gak ngaji malah seneng gitu. Gak ngaji ya boleh ngaji gitu kan. Ya, karena disitulah nanti kita mendapatkan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat seperti ini gitu. Kalau tidak ngaji, tidak ada nasihat-nasihat begini nih gitu. Karena adanya nasihat itu dalam Al-Quran gitu. Ya, gimana cerita surga, cerita neraka kayak begini yang ada dalam Al-Quran itu. Kalau orang tidak mau ngaji Quran, terus dari mana dia dapat cerita begini-begini ini? Ya, cerita yang sebenarnya adalah nasihat itu kan. Ya, nasihat untuk kita semua begitu. Nah, orang bisa menjadi lunak hatinya kalau mendengarkan ayat-ayat yang begini ini begitu. Bisa lunak, yang semula keras jadi lunak begitu. Makanya kalau orang iman itu begitu dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ya, apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ya bertambah tawakal mereka begitu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, ini orang-orang yang beriman, bukan kemudian mereka lalu sombong itu. Ya, lalu sombong, karena memang ada juga orang-orang yang ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan ya, mereka sombong. Mereka menolak seperti tadi itu. Ya. Padahal nanti ya, kalau sudah mendapati hari kiamat, ada ayat yang perlu diperhatikan gitu ya, di dalam surat As-Sajdah. Gitu. Surat As-Sajdah, surat 31. Ya, surat 31 ayat 12 dan sampai ayat 16 ya, itu ya, bisa kita lihat itu. Atau seterusnya juga itu ya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun itu. Jadi walau tara, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu, walau tara, sekiranya kamu melihat idzil mujrimuna, ketika orang-orang yang berdosa nakisu ru'usim, menundukkan kepalanya 'inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Orang yang berdosa tidak berani nanti menatap Tuhan itu. Mereka tidak berani menatap Allah. Karena takut. Ya, karena dosa-dosa yang pernah mereka lakukan selama di dunia. Karena kesombongannya. Karena kekufurannya. Karena dosa-dosanya. Mereka tidak berani menatap Allah Subhanahu wa taala. Mereka tundukkan muka mereka. Apa yang kemudian diucapkan oleh mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar ya Allah. Sudah, karena sudah jelas neraka, jelas tempatnya. Ya, bagaimana susah neraka sudah dengar mereka begitu. Maka mereka minta farji'na, maka kembalikan kami ya Allah. Kembalikan kami ke dunia sebentar saja ya Allah. Na'mal shalihan, kami akan beramal solih. Inna muqinun, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Itu sudah, kalau sudah mati, nek suruh kiamat beneran, nah baru dia ngomong begitu. Ya Allah, saya melihat, saya dengar sendiri ya Allah ini. Maka kembalikan kami ke dunia sebentar saja ya Allah.
kami akan beramal sholih dan kami akan yakin ya Allah bahwa memang kiamat itu ada. Terus ketain, ya tak? Terus ketain itu. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Dan jikalau kami menghendaki, kata Allah, la'ataina kulla nafsin hudaha, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa yaitu petunjuk baginya. Walakin akan tapi haqqal qaul, ya, telah ditetapkan al-qaul perkataan minni dariku. Apa ketetapan itu? La amla'anna jahannama, ya sungguh aku akan penuhi neraka jahanam minal jinnati, dari golongan jin, wan nasi ajmain, dan manusia semuanya. Ya pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia, ya ajmain, bersama-sama gitu. Ini sudah Allah sudah bersumpah jahanam ini, ya jahanam nanti akan dipenuhi, ya, oleh Allah dengan ini, manusia dan jin. Gitu. Ya. Surat Al-A'raf ayat 100 berapa itu? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jelas itu. Kami penuhi neraka jahanam, ya, dari kebanyakan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha, yaitu mereka yang punya qalbun, punya hati, mereka yang punya pikiran, ya, la yafqahuna biha, tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dua pikiran tapi ora dienggo mikir ayat-ayat Allah gitu. Ya. Walahum a'yun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak pernah digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah gitu. Dia meripat tapi gak tahu digawe maca Quran, gak tahu digawe ngaji gitu. Walahum adzanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak pernah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah begitu. Ya, kupingnya ora dienggo ngaji, ngrungokno ngaji. Tapi kupingnya digawe ngrungokno karaokean tok itu. Awan bengi karaokean. Gak tahu gawe ngrungokno ngaji. Ngrungokno ngaji 10 menit terus ngantuk. Iya. Ngaji setengah jam wis lemes, gak ono nyawoni, iya ta? Tapi nek dolanan sampai pirang-pirang jam betah gitu. Ulaika kal an'am, mereka ini sudah bedanya seperti halnya binatang. Kok kewan ternak, kok wedhus, kok sapi, kok kebo, kok unta, ya. Balhum adallu, bahkan mereka lebih rendah daripada binatang ternak. Kenapa? Ulaika humul ghafilun, mereka orang yang lalai. Mereka adalah orang yang lalai akan dirinya. Siapa sebenarnya dirinya itu? Makanya Allah perintahkan fal yanzuril insanu mimma khuliq gitu. Hendaklah manusia memperhatikan itu. Dari apa sih dia diciptakan itu? Suruh gatekno, pikirkan dirimu itu. Perhatikan dirimu. Fikirkan dirimu gitu. Ya. Kenali dirimu gitu. Ya, seperti orang-orang tasawuf mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu. Siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya gitu. Kalau orang mengenali dirinya dia tidak tahu bagaimana dia mengenali Allah begitu. Ya. Jadi maka kenali dirimu, siapa kamu sebenarnya begitu. Ya, baru kita bisa mengenali Allah gitu. Oh, ternyata ya semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala begitu. Oh, ternyata Allah kasih mata. Kayak apa mata wi? Kayak ngaji gak tiga turu tok ae wi. Kamu ini wis ngantuk. Iya. Meripat apa ngono kuwi. Kan itu. Meripat kayak ngaji gak ono sak jam wis klenger gitu. Kayak jingkrak sampai 3 jam kuat, betah melek gitu. Ini meripat
Sing potongan opo ngene. Iki mripat potongan ahli swarga apa potongan ahli neraka mripat ngene begitu. Ya nek digawe keapian iki angele, cek abote begitu. Nek digawe urusan-urusan maksiat kok betahe mripate begitu. Galok ngantuk iblis, dolanan sampai berjam-jam tahes gitu. Semangat gitu. Tapi begitu digawe keapian, digawe golek ilmu, digawe ngaji, terus gak kuat gitu. Ini meripat ahli swarga, meripat ahli neraka gitu. Ya kan? Jadi nyeselnya itu nanti dina kiamat gitu. Wis mati paling pendek wis mati gitu. Nah, baru ngomong, ya Allah kembalikan kami ke dunia ya Allah. Sebentar saja ya Allah. Na'mal sholihan kami akan berbuat baik ya Allah. Kami tidak akan ngantuk ya Allah. Kami akan semangat terus beribadah kepadamu ya Allah. Dan kami yakin ya Allah. Kami ternak orang yang yakin. Ya. Tapi ya sudah lewat. Semuanya sudah lewat. Maka Allah perintahkan fadzuku bima nasitum. Liqa yaumikum hadza inna nasinakum gitu. Fadzuku, rasakan. Ya, maka rasakanlah olehmu bima nasitum. Ya, azab yang disebabkan kamu melalaikan liqa yaumikum hadza, hari pertemuan kamu yang seperti ini gitu. Udah rasakan siksa yang disebabkan kamu melupakan peristiwa atau hari yang seperti ini gitu. Inna nasinakum, udah kami lupa sama kalian gitu. Allah nggak ngereken, ya Allah nggak ngereken, sudah dilupakan mereka begitu. Karena mereka melupakan hari kiamat, ya mereka sibuk dengan urusan dunianya, lupa dengan urusan Allah. Maka gilirannya Allah melupakan mereka di akhirat nanti gitu. Sopo gak kenal awakmu gitu. Sopo awakmu gitu. Nggak ada, nggak kenal, nggak tahu begitu. Jadi tidak dikenali oleh Allah begitu. Tapi kalau orang-orang yang beriman, beramal solih akan dikenali oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, ahli-ahli neraka, orang yang kafir, orang yang lalai, orang yang melupakan dan tidak percaya lagi dengan hari kiamat, ya, mereka tidak akan pernah dirohkan oleh Allah. Wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun itu. Rasakanlah azab yang kekal yang disebabkan karena apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah ngapok-ngapok begitu. Nah, itu orang yang nggak pernah ngaji, nggak percaya Al-Quran, nanti akan mengalami seperti itu. Nah, terus gimana orang yang percaya kepada Al-Quran itu? Nah, ayat 15 itu. Ya, innama yu'minu bi ayatina. Gitu. Ya, dijelaskan oleh Allah. Lah, terus orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah seperti apa? Allah menjelaskan. Ya ini jawabannya di sini. Ya kita termasuk orang yang beriman apa enggak kepada Al-Quran gitu. Kalau kita orang yang beriman kepada Al-Quran jelas sekali nih. Ya ciri-cirinya adalah seperti ini. Ya ayat 15 surat As-Sajdah ini. Gitu. Bahwasanya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu adalah alladzina idza dzukiru biha. Mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami. Ya, mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah kharru sujjadan. Mereka menyungkurkan diri sujud. Ya, mereka tersungkur menyungkurkan diri untuk bersujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji kepada Tuhannya. Wahum la yastakbirun. Dan mereka tidak berlaku sombong. Jadi kalau orang yang kafir sombong kepada ayat Allah. Meremehkan ayat-ayat Allah gitu. Tapi orang yang beriman gitu diingatkan dengan ayat-ayat Allah tentang apa saja, tentang kiamat, tentang janji Allah. Maka mereka kharru sujatan. Mereka menyungkurkan diri sujud, bertasbih, bertahmid kepada Allah. Dan mereka tidak sombong. Ditambah lagi di ayat yang ke-16, tatajafa junubum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, mereka lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ya, tatajafa junubum 'anil madaji.
lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kenapa? Yad'una rabbahum. Ya, mereka berdoa kepada Tuhannya khaufan wa tama'ah, dengan rasa takut dan penuh harap gitu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang mau menafkahkan sebagian yang Allah rezekikan kepada mereka. Ini cirinya orang yang percaya kepada ayat-ayat Allah gitu. Ya, nek dilingno piye karo Quran gitu. Ya. Nek dilingno karo Quran terus piye? Manut apa enggak? Enggak tekno apa enggak? Ngurungono apa enggak begitu. Ya, satu. Yang kedua, ya, nek enggak tekno ya mesti anu gitu kan. Hatinya gemetar. Ya, wajilat qulubuhum. Ya, karena peringatan itu. Imannya bertambah begitu. Nah, cirinya bagaimana orang yang mengimani Allah, mengimani ayat-ayat Allah itu? Ya, malam mereka jauh dari tempat tidur. Untuk apa? Ya da'una rabbahum khaufa wa tama'ah. Untuk berdoa kepada Allah gitu. Ya. Enggak apa-apa tidur sore tapi malam bangun. Malam bangun untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, manfaatkan untuk belajar. Ya, karena waktu-waktu yang paling bagus untuk belajar itu ya waktu-waktu pada pertiga malam itu. Ya, setelah sholat tahajud, ya belajar, menghafal, murojaah, tiap hari begitu akan semakin bagus juga gitu. Ya, menghidupkan malam-malam ya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dulu para alim, orang-orang ulama dahulu, ya mereka menghidupkan malam dengan ilmu, dengan majelis-majelis ilmu gitu. Ya, ini memang sesuatu yang memang perlu dibudayakan, menjadi budaya hidup kita begitu. Jadi malam itu bukan digawe hura-hura gitu. Nek pancen gak turu ya digawe sinau. Ya, malam bangun gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya untuk baca Quran, ya untuk deres, ya untuk belajar, untuk menghafal dan macam-macam gitu. Nah, tradisi ilmu yang begini ini masih lemah gitu. Apalagi kena gangguan anak muda sekarang gitu. Bukan hanya anak muda ya, orang-orang semua ini dunia ya sudah kena pengaruh HP ini, sudah semakin berat untuk meningkatkan iman begitu. Ya, tapi justru malah ujian, cobaan semakin berat, ya, lebih dekat kepada ini, kepada kebinasaan itu. Ya, apalagi sekarang ya dunia, ya teknologi begitu canggih gitu. Ya, apa yang tidak dimudahkan oleh teknologi itu, ya hampir semua sudah dimudahkan gitu. Maka orang sudah tidak lagi buka-buka Al-Quran, buka-buka hadis, ngaji ndak itu. Itu mereka hanya lewat itu saja begitu. Ya. Ini. Nah ini adalah akibat itu. Ya, akibat daripada semakin jauh nanti kita, semakin jauh. Dan kita semakin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Padahal harusnya tidak begitu. Ya. Nah, begitulah ya Allah Subhanahu wa taala mencirikan ya bagaimana orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi mereka tidak sombong ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ya disebutkan dalam ayat yang kita kaji tadi itu. Bukan ngomong mana dari masa gitu. Bukan begitu, tapi justru malah yakin. Gitu. Ya makanya Shadaqallahul Azim itu adalah pengakuan gitu. Bahwa memang kalam Allah, firman Allah itu benar itu. Bukan main-main artinya. Ya. Jadi bukan dianggap ini omongan-omongan biasa. Firman Allah itu adalah firman suci. Ya, firman suci yang diturunkan oleh Allah Zat yang Maha Suci gitu. Ya, sehingga tidak boleh kemudian dibuat dolanan, dibuat mainan itu.
Quran gaya guyonan gitu. Ya, Quran gaya dolanan itu. Ya, pantangan tidak boleh kita orang mukmin buat main-main ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ya tadi itu tidak sombong kita. Tatajafa junubum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu bentuk daripada sikap orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu yang banyak orang belum paham ya, sehingga mengakibatkan mereka berlaku semaunya sendiri ketika di dunia gitu. Nah, itu berat ya, nanti akibat di akhirat berat. Kalau sudah nanti Allah ya lupakan ya kita gara-gara kita melupakan Allah, wah itu ya sudah alamat, sudah tidak ada tempat kembali yang baik seorang yang dilupakan oleh Allah kecuali neraka gitu. Ya. Makanya jangan sampai ayat-ayat Allah dilupakan. Nasihat-nasihat Allah dalam Al-Quran kemudian dibuat mainan. Jadi semuanya harus diperhatikan dan diamalkan, karena memang mengamalkan juga tidak mudah. Ya, berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita fahami, kita ketahui. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Doa yang selalu dibaca itu Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah ya tunjukkan kepada kami yang hak itu hak, dan berikanlah kami rezeki untuk bisa mengikuti yang hak itu ya Allah, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berikan kepada kami rezeki ya, agar kami bisa menjauhi kebatilan itu. Itu doa yang harus panjatkan, karena tidak mudah untuk bisa ya, mengamalkan ini, karena gangguan-gangguan ya baik dari setan maupun ya nafsu-nafsu yang ada pada diri setiap orang gitu. Baik, saya kira sampai di sini terus diwaca-waca ya, kitab-kitabnya dibuka ya, dipelajari. Semoga kita menjadi semakin faham dan akhirnya menjadi ilmu yang berkah karena kita amalkan, dan semoga juga menjadi kebaikan bagi kita semua, orang tua kita, jemaah-jemaah kita semua, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa ya menjalankan semua yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dan semoga kelak kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.